Hei, yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir nggak dapat ini, nggak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum, sudah mikirkan seperti itu. Kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Badminton double aja beda dengan single. Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil. Tidak mungkin rahmat Allah diturunkan serupa. Anak kecil beda dengan yang telah dewasa. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Bukankah SD beda dengan SMP? Bukankah SMP beda dengan SMA? Bukankah SMA beda dengan kuliahan? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan. Apalagi Allah yang maha adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single, itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Lain. Gak percaya? Cepet nikah. Ayo kalau gak percaya. Harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya, coba aja. Ada gak kita yang bisa menghitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu aja gak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya gak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kan Allah kangen. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik, zahir, tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Allah juga mengatakan bahwa as-sam'u wal basaru, pendengaran, penglihatan, dan fuad, perasaan. Semuanya mas'ula, akan ditanya nanti di akhirat. Ternyata perasaan juga ditanya, teman-teman. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah gak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu gak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya move on gitu ya. Bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari. Berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?